Berjumpa lagi dengan saya Kang Aming Rajut Bandung. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita ketemu lagi dalam tutorial membuat pouch ya, seperti yang pernah saya janjikan di video sebelumnya. Saya akan berbagi tutorial untuk membuat pouch seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini pouch isinya bisa macam-macam. Ya. Handphone masuk, handphone sebesar ini ya. Kemudian bisa juga ada dompet kecil ya, pouch untuk naruh koin misalkan. Oh, by the way, habis ini juga saya akan kasih tutorial untuk membuat coin case ya. Kemudian bisa untuk kosmetik yang lain ya, banyak banget isinya. Boleh nanti teman-teman saya akan informasikan bagaimana cara membuat pouch seperti ini. Ini ukurannya cukup ya, sedang-sedang aja. Jadi dari sini ke sini kurang lebih 22 cm. Kemudian dari sini ke sini 12 cm. Dan ini juga lebarnya hanya 2,5 kurang lebih. Jadi ini sangat praktis untuk teman-teman ya, ibu-ibu, teteh-teteh, ece-ece, untuk menyimpan berbagai peralatan kosmetik. Jadi ini bisa dipakai sebagai beauty case-nya teman-teman yang suka bepergian. Oke, dan untuk gantungan talinya seperti ini ya, saya sudah buatkan tutorialnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat tutorial yang sederhana untuk yang pemula ya. Ini bentuknya hanya single crochet aja, jadi nanti teman-teman bisa bikin sebetulnya dengan model yang berbeda, tetapi ini yang sederhananya. Jadi nanti untuk yang mau membuat tali seperti ini, linknya ada di bawah. Oke, kita langsung saja mengecek apa saja alat-alat dan bahannya. Ini dia alat-alat dan bahannya. Kali ini saya akan menggunakan benang polyester ya, ukuran D27, dan hakpen ukuran 2,5 mm. Kemudian ada jarum tapestri, korek untuk memotong benang, kemudian peniti untuk menandai, dan meteran untuk mengukur. Kita akan membuat alasnya terlebih dahulu ya. Dengan membuat slip knot di awal seperti yang kemarin saya ajarkan. Kemudian kita membuat 5 rantai di awal ya. 1 2 3 4 5. Kemudian lebihkan 1 rantai karena kita akan membuat 5 single crochet di atas 5 rantai yang tadi. Kita mulai membuat single crochet di rantai yang kelima. 1. Ya, teman-teman yang baru bergabung, silakan lihat bagaimana cara membuat single crochet di video saya sebelumnya. Kemudian kita colok lagi di rantai yang keempat atau rantai yang kedua dari hakpen. Kemudian kait ya. Dan kita selesaikan loopnya. Kita buat lagi single crochet di lubang berikutnya. Ya. Kita lanjut di lubang berikutnya. Colok, kemudian kait ya. Dan satu lagi di lubang yang terakhir, dicolok, dikait, ditarik ya, sisa 2, baru kemudian kita selesaikan. Nah, ini kita sudah mempunyai 5 single crochet yang tadi kita buat ya. Jadi tandanya adalah di atas ini ada 1
2, 3, 4, 5. Nah, untuk membuat row berikutnya, ini kita sudah mempunyai satu row ya. Tetapi untuk di karya kali ini, baris yang pertama nanti ini kita juga anggap sebagai satu baris. Jadi kita sebetulnya sudah punya dua baris ya di sini. Tapi ini kita buat row pertama ini menghasilkan baris yang kedua sebetulnya. Nah, kita lanjutkan ya untuk baris berikutnya. Kita tambahkan seperti kemarin satu rantai dulu. Kemudian kita balik pekerjaan kita. Dan kita buat lagi single crochet di setiap lubang. Dari baris yang pertama tadi kita buat ya. Dimulai dari baris yang pertama ini. Tusuk. Kemudian dikait, ditarik ya. Kemudian diselesaikan. Cakep. Lanjutkan 2, 3, 4, 5. Jadi kita sudah punya ini, kalau dihitung-hitung ada 3 lubang ya. Lubang yang pertama yang terbentuk dari rantai itu 1, kemudian 2, 3. Nah, kita akan membuat di karya kali ini dengan kelipatan 3. Jadi kalau dihitung-hitung 5 single crochet yang kita buat ini akan menghasilkan 6 lubang. Jadi nantinya akan menghasilkan 6 dibagi 3, 2 ya. Jadi kelipatan 3. Lakukan hal yang sama ya. Dengan cara yang sama kita membuat single crochet berkeliling, single crochet bolak-balik. Lakukan terus menerus sampai kita mendapatkan panjang kurang lebih 18 cm, kurang lebih 17 sampai 18 cm sebagai alasnya. Atau kalau di rajutan kali ini teman-teman boleh membuat sebanyak 46 panjangnya, 46 bolak-balik. Nah, kita akan lakukan hal yang sama sampai mendapatkan 46 baris ya. 46 baris yang dibuat dengan single crochet. Oke, saya sudah selesai membuat single crochet bolak-balik sebanyak 46 baris ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan buat lagi satu single crochet secara berkeliling, termasuk single crochet yang terakhir ini. Jadi nanti habis ini saya akan tambahkan satu rantai, kemudian saya balik pekerjaannya, saya putar pekerjaannya. Nah, ini di atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini akan diisi, saya isi dengan dua single crochet ya. Untuk pojok-pojoknya aja. Sementara lubang-lubang yang ininya diisi 1, ini diisi 1, ini diisi 1, ini juga diisi 1 semuanya. Kita coba. Nah, di pojok sini saya akan isi dengan 2 single crochet. Di setiap lubang ini 1, nanti di pojok lagi 2. Nah, saya akan mulai membuat 2 single crochet di pojok sini. Single crochet yang pertama, single crochet yang kedua. Baru nanti saya lanjutkan dengan membuat single crochet berkeliling ya. Ingat, di pojok sini diisi dengan 2. 1, 2. Ya, jadi nanti bentuknya ngotak. Nah, kemudian kita isi setiap lubang yang ada di pinggir-pinggir sini. Di pinggir-pinggir sini ya, dengan satu single crochet. Nah, ini kan sudah, jadi langsung ke sini ya. Kita isi dengan satu single crochet setiap lubangnya.
lanjutkan terus sampai nanti kita ke pojok sini, dan di sini kita isi dengan 2 single crochet, di sini juga 2 single crochet, juga di sini tadi sudah ya 2 single crochet. Jadi nanti berkeliling sampai sini baru slip stitch. Slip stitch itu ditutup dengan 1 kali kaitan. Nanti kita ketemu di ujung sini ya. Nah, saya sudah sampai di ujung dari pinggiran alas tas kita ya. Jadi sampai di sini ini masih ada 1 lubang lagi yang harus kita isi, yaitu dari rantai yang pertama kali kita buat ya. Jadi waktu pertama kita buat kan kita bikin rantai 5 ya. Nah, habis itu baru kita bikin single crochet. Nah, rantai yang atasnya ini, paling bawahnya ini, dasarnya ini juga bisa jadi lubang yang harus kita isi. Jadi di sini nanti kita akan isi dengan 2 single crochet. 1, 2 ya. Baru kesininya kita isi dengan 1 single crochet, 1 single crochet, sampai di pojok kita isi lagi dengan 2 single crochet. Lalu kita lanjutkan lagi membuat single crochet di lubang-lubang yang sebelah pinggirnya ya. Jadi kita tambahkan 1 single crochet, kita kelilingi dengan 1 single crochet ya, sampai nanti di ujung di sini ya, baru kita tutup. Oke, saya sudah hampir di penghujung rajutan di alas tas ini ya, proyek kita kali ini. Ini saya ada sisa 1 lubang yang belum saya buatkan single crochet. Kemudian saya isi dengan 1 single crochet, dan kita sudah berada di pojok terakhir ya, di ujung terakhir. Nah, disinilah kita akan membuat slip knot dengan cara kita di sini ya, kita tusukkan di sini, kemudian kita tarik 1. Nah, sudah selesai. Ini dia tas alasnya ya, alas dari pouch yang akan kita buat. Jadi kalau kita ukur, ini ada kurang lebih di 18 cm ya. 19 ini ternyata ya, 19 cm. Kemudian kesininya kurang lebih 2 cm ya. Jadi 19 cm ini udah yang kita pakai keliling. Jadi sebelumnya ini 18 cm. Atau kalau dihitung dengan jumlah lubang yang ada di sini, single crochet kelilingnya ini ada kesini 6, kesini 48, kesini 6, kesini 48. Jadi total semuanya ada 108 single crochet. Jadi ini bisa dibagi dengan kelipatan 3 ya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat alas dengan keliling sebanyak 108 single crochet ini, kita akan membuat 1 kali lagi putaran ya, 1 kali lagi putaran single crochet mengelilingi alas ini untuk bagian pertama di alas pouchnya ya. Nah, caranya adalah pertama kita tambahkan dulu satu chain, 1 rantai di sini. Kemudian kita akan membuat single crochet berkeliling ya, mengelilingi alas ini, tetapi dengan cara merajutnya melalui back loop. Back loop itu kita ambil benang 1 di belakang rajutannya. Jadi di sini. Di sini kita akan tusuk di sini teman-teman. Nah ya, kemudian di sini, di sini, di sini. Jadi bukan kesemuanya ini, bukan dari sini, tapi dari belakangnya, dari back loop sini ya, dari sini.
Oke, kita akan mulai membuat satu single crochet di back loop yang pertama. Kita sudah punya satu single crochet. Kemudian kita lanjutkan mengisi semua rantai yang ada di keliling alas ini dengan back loop. Ya, cukup satu single crochet melalui back loopnya atau lubang belakangnya ya. Oke. Nanti teman-teman lanjutkan sampai dengan sekeliling ini semua dan ketemu lagi di sini. Kita berikan slip stitch lagi di sini satu ya. Baru nanti kita akan masuk ke motifnya. Oke, saya sudah hampir selesai membuat dasarnya dari alas ini. Ini saya masih ada sisa beberapa lagi yang belum saya buatkan single crochetnya. Ini masih ada satu lagi dan ini single crochet yang terakhir. Jadi habis itu kita akan membuat slip stitch di single crochet yang pertama. Yaitu di sini ya, slip stitch langsung ya. Jadi tusuk, tarik, habiskan. Nah, ini saya sudah selesai membuat satu single crochet berkeliling dengan cara back loop, sehingga di alasnya ini akan tampak ada garis ya teman-teman, seperti ini, yang menjadi batas dari tasnya sendiri ya. Ini bentuknya sudah kotak. Kita akan mulai masuk ke motif di baris yang pertama di badan pouchnya. Oke, untuk membuat dasar dari pouch yang akan kita buat ini ya, kita buat dulu pertamanya 2 rantai. Kemudian kita buat double crochet di lubang tempat rantai yang 2 ini dibuat, yaitu di sini. Ya, ada 3 loop. Kemudian kita tarik menjadi 2 loop. Nah, pada saat bikin double crochet di pelajaran sebelumnya kita kan harus tarik lagi. Nah, tapi kali ini kita tidak perlu menarik karena ini akan membuat motif ya. Tetapi kita akan membuat double crochet lagi di lubang yang ketiga dari kita buat lubang motif yang ini ya. Jadi ada lubang yang pertama ya, lubang yang kedua, kita masuk lubang yang ketiga. Jadi skip 2 lubang untuk membuat double crochet yang belum sempurna ya. Jadi kita kaitkan dulu benangnya, kemudian colokkan ke lubang 2 di depannya. Jadi 2, kemudian lompat 2, jadi lubang yang ketiga. Kemudian kita kait, maka akan terdapat 4 benang di atas hakpen kita ya. Kemudian kita tarik sehingga tersisa 3. Nah, tapi jangan dulu ditarik teman-teman, masukkan lagi ke lubang yang sama, double crochet yang belum sempurna ini. Lakukan hal yang sama sehingga di atas hakpen kita terdapat 4 loop ya. Nah, baru kemudian kita tarik semuanya. Nah, ini adalah yang pertama. Baru kemudian kita buatkan satu rantai. Oke. Nah, ini setiap kali naik di row-row berikutnya kita akan mulai dengan 2 double crochet yang tidak sempurna dalam satu lubang, kemudian skip 2 lubang. Jadi kita akan masuk kerja di lubang yang ketiganya dari hakpen kita, membuat 2 double crochet yang juga tidak sempurna. Baru kita satukan dengan satu rantai. Kita tutup, kemudian kita tambahkan satu rantai. Ya, di sini seperti ini kan, kita tutupkan. Baru kita tambahkan satu rantai dan satu rantai lagi. Jadi 2 rantai kita buat. Nah, baru kemudian kita buat double crochet, masukkan ke lubang yang barusan kita bikin rantai 2 ini.
kemudian kita kait, tarik ya, sehingga terdapat 3 loop. Kemudian kita tarik lagi jadi 2 loop. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya, buat lagi double crochet tidak sempurna di lubang yang 2 ini. Di lubang yang 2 tadi terakhir kita bikin. Ya, kita kaitkan 1 kali, kemudian tusuk di sini. Ya, di lubang yang sama dengan yang terakhir kali kita bikin 2 double crochet tadi. Kemudian kita tarik ya, seperti ini. Kita tarik seperti ini. Kemudian tambahkan lagi 1 double crochet lagi di sini. Sehingga terdapat 4 benang. 4 loop di atas hakpen kita. Nah, jangan dulu ditutup, tapi tambahkan lagi 1 double crochet. Kemudian kita skip 2 dan kita tusukkan ke lubang yang ketiga dari pekerjaan kita yang terakhir. Jadi masukkan ke sini. Jadi skip dulu 1, skip dulu 1, skip dulu 1. Jadi skipnya 2, kita masuk ke sini. Nah, baru kita tarik ya. Kemudian kita kaitkan lagi 1 kali lagi double crochet di sini di lubang yang sama, maka terdapat 6 ya. Jadi ada 6 loop di atas hakpen kita. Baru setelah ini kita tarik satukan semuanya ya, kunci dengan 1 rantai dan tambahkan 1 rantai. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini belum terlihat bentuknya, tapi kita akan lanjutkan dulu dengan cara yang sama tadi. Kita ulangin 1 double crochet ya, kita tusukkan di lubang yang rantai tadi kita buat 2 sini. Kita kaitkan, buat lagi double crochet, masukkan ke lubang yang ada 2 double crochet di proyek kita yang terakhir ini ya. Jadi di tusukan yang terakhir ini kita masukkan di sini 2. Buat 2 juga. Ya, banyak iklan ya teman-teman. Nah, gini. Kemudian kita buat lagi double crochet dan skip 2 lubang setelah yang terakhir ini. Jadi kita akan kerja di lubang yang ketiga di sini. Jadi skip 2 masuk di lubang yang ketiga, skip 2 masuk di lubang yang ketiga gitu ya. Kemudian dapat double crochet 2 bikin di sana. Sehingga seperti tadi kita akan memiliki 6 di sini ya, akan memiliki 6 loop yang ada di hakpen kita. Baru kemudian kita tarik semuanya sekaligus ya. Dan kita kunci dengan 2 rantai. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ini baris yang pertama. Nah, lakukan terus di sepanjang single crochet yang sudah kita buat sebagai tiang di pouchnya ini ya. Nanti kita ketemu di ujung sini. Coba teman-teman lanjutkan dulu ya. Jadi makanya ini kelipatan 3 karena kita akan skip 2 dan bekerja di lubang yang ketiga setiap kali kita menyelesaikan lubang-lubang sebelumnya. Jadi seperti ini motifnya.
ini adalah motif yang baru setengahnya ini, karena nanti di row berikutnya kita akan mendapatkan motif yang membentuk bunga ya, berbentuk bunga dengan 6 tangkai, atau boleh dibilang juga ini bintang dengan 6 sisi ya. Kita lanjutkan dulu sampai dengan sekeliling ini dan ketemu lagi di yang terakhir ini. Sekarang saya sudah berada di penghujung baris yang pertama, teman-teman, dan tinggal ada satu lagi pola yang belum saya buat ya, modelnya. Saya tinggal lanjutkan aja, tambahkan 1 rantai, kemudian buat double crochet tidak sempurna di lubang yang sama, kemudian turun ke bawah ke kerjaan kita yang terakhir, kemudian kita lompat 2 lubang dan kita bekerja di lubang yang ketiga. Nah, jadi ada 6 loop seperti tadi, baru kemudian kita selesaikan, tutup lagi dengan 2 rantai, kemudian kita buat lagi 1 double crochet tidak sempurna di sini dan 2 di bawah sini, 2 double crochet di sini ya. Dan terakhir 2 double crochet di lubang yang pertama kali kita tadi buat ya. Jadi seperti ini, sehingga ada 6. Ini tutup dengan 2 juga ya. Kemudian kita buat 1 lagi di lubang yang sama, double crochet yang tidak sempurna sehingga ada 2 loop, baru kemudian kita tutup di motif yang pertama tadi ya. Kita akan tutup di lubang yang pertama kali kita bikin tadi dengan tusuk slip stitch. Selesai. Nah, setelah kita menutup baris yang pertama, kita akan melanjutkan motif di baris yang kedua. Jadi ini baris yang pertama sudah selesai ya. Kita akan melanjutkan di baris yang kedua. Kita mulai dengan membuat 2 rantai. Kemudian kita buat double crochet di lubang yang sama dengan yang rantai ini dibuat, yaitu di sini. Kemudian kita buat 2 double crochet lagi di lubang motif yang berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk tahap awal setiap kita naik 1 row, tahap awal sekali kita hanya cukup 4 loop saja di atasnya. Jadi kita selesaikan, kemudian kita tutup dengan 2 rantai. Kemudian kita buat double crochet 1 di lubang yang ini, di lubang yang sama dengan yang rantai tadi kita buat. Baru kemudian kita buat lagi di lubang yang tadi pertama kita buat 2 double crochet, yaitu di sini. Nah, sekilas kita bisa lihat ini motif bunganya sudah terlihat ya. Ya, yang ini. Nah, tapi kita masih harus membuat 2 lagi double crochet di lubang yang motif berikutnya, yaitu di sini. Jadi kita tambahkan 2 double crochet tidak sempurna sehingga kita memiliki 6 loop. Ada 6 loop di atas hakpen kita, dan ini yang akan kita tarik secara bersamaan sekaligus ya. Kemudian kita kunci, tambahkan lagi 1 rantai. Ya, jadi ini motifnya sudah terlihat, teman-teman. Apakah melihat motif bunganya? Ya, jadi ini tengahnya, kemudian ini ada kelopak 6, atau kalau dibilang bintang juga boleh. Ini ada 6 seki yang membentuk motif di row yang kedua ini. Jadi motifnya terlihat setelah row yang kedua. Kita lanjutkan, saya kasih contoh lagi, diulangin ya. Kita buat double crochet di lubang yang ini, tapi tidak selesai, hanya dikaitkan 1 kali. Kemudian kita masuk ke motif bunga berikutnya. Ya, sudah terlihat teman-teman. Kita membutuhkan
2 helai lagi di sini untuk menyempurnakan motif bunga jadi 6. Dan 2 helai lagi di motif bunga berikutnya. Jadi kalau tadi di bawah kita lompat 2 ya, skip 2 baru di lubang ketiga, sekarang sudah terbentuk lubang-lubangnya. Jadi kita tinggal ikutin saja lubang-lubang yang ada di baris yang kedua ini dari hasil yang kita buat di tadi motif di baris yang pertama. Setelah 6 seperti ini, kita langsung tarik semuanya dan kita tutup dengan 2 rantai. Ya, 1 2. Sudah, kita lanjutkan motif-motif di berikutnya. Teman-teman akan bekerja di setiap lubang yang ada di sini. Di sini, di sini, di sini. Semuanya. Jadi tadi saya sudah buat satu baris ya, satu baris sehingga simetris, kiri kanan lurus. Bunga-bunganya kita tinggal ikutin saja sehingga nanti membentuk bunga dengan 6 helai daun. Oke, kita nanti lanjutkan lagi untuk naik ke row yang ketiga. Baik teman-teman, sudah sampai row berapa? Teman-teman membuat kreasi rajutan kita dengan motif bunga seperti ini. Ini saya sudah masuk ke row yang ketiga, jadi baris ketiga. Pertama kita membuat baris yang dasarnya ini, kemudian yang kedua, dan ini yang ketiga saya mau coba selesaikan. Ya, nanti kita akan membuat berapa baris sesuai dengan panjang atau tinggi tas yang kita inginkan. Oke ya. Jika teman-teman ingin membuat tas yang sangat kokoh gitu, teman-teman bisa membuat dengan rajutan yang betul-betul rapat ya. Tetapi kalau misalkan ingin yang tidak terlalu kokoh ya, yang lentur gitu, maka mungkin bisa dirubah nomor hakpennya, bisa dinaikkan menjadi 3,3 mm atau 3,5 juga boleh, atau dengan menggunakan hakpen yang sama tetapi kita tidak terlalu rapat juga gitu, membuat menarik rajutannya. Seperti sekarang saat ini yang saya lakukan, saya juga tidak terlalu keras ya, dan ini juga saya lakukan tidak terlalu cepat, saya pelan-pelan saja karena ini kan sedang membuat tutorial untuk teman-teman ya. Ya. Nah, supaya benangnya tidak gulung-gulung, biasanya sih saya taruh di mangkuk atau di tempat yang benangnya bisa diam gitu. Kemudian paling pinggirnya dijepit. Biasanya sih seperti itu. Tapi kali ini saya letakkan di sebuah tempat. Kalau teman-teman mau lihat. Di mangkuk seperti ini, di pot ya. Biasanya di sini dikasih klip, terus benangnya dimasukkan ke sini. Jadi kalaupun bolanya menggelinding seperti ini, dia tidak akan kotor karena ada yang menampung, gitu ya. Jadi jari-jari kita ini juga akan ngikutin gerakan-gerakan jari yang kanannya. Nah, ketika misalkan sudah terbentuk pola-polanya, motif-motifnya, maka dia juga akan ngikutin seperti ini. Ya, jadi di sini sudah terlihat bunga-bunganya. Ini kalau warnanya lebih terang akan terlihat jelas sekali motif-motif bunganya ya. Teman-teman sudah lihat? Bagus sekali ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti ketemu di panjang yang kita inginkan.
Nah, teman-teman, saya sudah menyelesaikan sampai tinggi pouch yang saya inginkan, yaitu kurang lebih 12 cm. Jadi dari atas sampai dengan alas dasar ya. Jadi habis alas dasar kan kita membuat satu di sini kan yang single crochet yang loop itu. Ini tingginya 12 cm. Nah, ini saya sudah selesai setinggi 12 cm. Ini kalau dihitung-hitung bunganya ada berapa kelopak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ada 9 kelopak dan ditambah dengan setengah yang dari bawah dan setengah yang dari atas. Jadi kurang lebih 20 putaran. Ya, 20 row. Ini saya membuat pouch ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat tutupnya, akan membuat atasnya. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat atasnya dengan cara ini kan berada di posisi akhir. Ya, jadi di sini tuh akhir dari motif kita yang bunga ini. Awalnya kan kita kerja di sini motifnya. Kemudian setiap bertambah row itu dia akan bergeser satu motif dan pada akhirnya ternyata berada di sini. Nah, kita akan mulai di sini untuk membuat atasnya, bagian atasnya dengan cara membuat single crochet di setiap di sekelilingnya ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk setiap lubang-lubang bunganya ini kita isi dengan satu single crochet, tetapi di bagian antara mata-mata bunganya ini ya, ini kita isi dengan 2 single crochet. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama kita tambahkan dulu satu rantai, kemudian kita buat satu single crochet di lubang yang pertama ini. Kemudian kita buat 2 single crochet di sini. Ya. Jadi kita akan membuat 2 single crochet di setiap helai daun yang sebelum titik, di antara titik-titik ini. Kita isi dengan 2 single crochet. Ya, masukkan ke lubangnya. Kita buat satu single crochet, kemudian satu single crochet. Jadi ada 2 single crochet di helai yang ini. Sementara di tengahnya ini satu single crochet. Jadi sekarang kita akan membuat di helai bunga-bunga berikutnya itu di titik tengah sini kita isi dengan satu single crochet. Ya. Kemudian di sini kita isi dengan 2 single crochet. Ya, di sini nih, teman-teman. Ini agak rapat karena ini sebetulnya ada 2 double crochet kan awalnya kan. Jadi di sini ya. Jadi kita isi dengan 2 single crochet. Oke, satu single crochet, 2 single crochet. Ya. Oke, teman-teman lanjutkan di setiap sini satu single crochet, satu single crochet, 2 single crochet, satu single crochet, 2 single crochet, dan seterusnya sampai nanti teman-teman ketemu di sini lalu langsung naik ke sini, memutar. Nanti kita akan berhenti lagi di sini. Oke, kita coba ya. Nah, ini saya sudah berada di ujung dari single crochet yang kita buat tadi ya. Nah, selanjutnya kita tidak perlu melakukan slip stitch di sini, tetapi langsung saja kita membuat single crochet ke atasnya. Jadi nanti teman-teman langsung naik saja ya. Lanjutkan saja di setiap lubang dari baris single crochet yang kita buat ini, kita buat single crochet satu-satu di setiap
rantainya ya, di setiap lubang single crochet yang tadi di awal kita buat di baris sebelumnya. Jadi kita tinggal buat single crochet seperti ini, single crochet seperti ini, ya kan? Terus mengelilingi sampai kembali lagi ke baris yang pertama tadi. Ini saya kasih tanda dulu ya. Tadi pertamanya di sini. Kita terus naik terus sampai nanti kurang lebih 4 putaran dan kita berhenti di sini, baru kita selesaikan karya kita ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan dan kita ketemu di setelah 4 baris ini. Oh iya, karena kita nanti akan menambahkan gantungan di sini, semacam pegangan gitu ya. Nanti kan ini ada bagian belakangnya, ini bagian depannya. Kita akan menempelkan semacam pegangan tali di sini, maka kita membutuhkan tambahan bahan ya. Ada ring D yang kecil ya, ukuran 1 cm, dan juga ada ini kait udang ukuran juga 1 cm ya, ring seperti ini. Yang kecil aja atau boleh teman-teman pakai yang nomor berapa, ukuran berapa senti juga boleh. Nah, untuk yang ring D-nya ini bisa langsung dipasang di sini teman-teman. Jadi kita akan pasangkan di tengah-tengah di pinggir sini ya. Jadi maksudnya ini kan kita bagi dua, jadi akan kita pasang pas di sini di rantai kedua, di baris kedua pada saat kita membuat single crochet ya. Kita langsung saja coba pasangkan. Caranya seperti ini. Kita akan membuat single crochet ya teman-teman. Kita buat single crochet juga ke sini. Ini kita lepas dulu satu ya. Kita langsung masukkan ke sini, kemudian tarik ya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, kita buat sekitar 4 ya single crochet untuk mengikat si ring D-nya ini. 2, 3, satu lagi sini, 4. Nah, jadi kita sudah punya ring D yang nempel di sini, sehingga nanti akan kita kaitkan talinya, tali pendeknya di sini. Oke. Mulai. Nah, ini saya sudah mendekati bagian terakhir dari single crochet yang kita buat berkeliling tadi, teman-teman. Kita akan membuat 4 baris ya, 1, 2, 3, 4 baris ini. Nah, maka kita juga akan menyelesaikannya di bagian terakhir sehingga semuanya sama 4 baris. Nah, tadi karena bagian pertamanya ada di tengah-tengah ya, yang sudah saya tandain dengan stitch marker ini, maka kita juga akan mengakhiri single crochet kita di baris yang sama ya, di jajaran yang sama ya. Jadi kita akan menyelesaikannya di sini. Ini masih 3, 4. Nah, di sini. Oke. Ini sudah 4, ini 4. Jadi kemudian saya akan tarik benang untuk menutup project kita. Kemudian saya putuskan benangnya dengan menggunakan korek. Putus sudah. Jadi kita sudah mengakhiri project kita ya, dan kita akan menyelesaikan kaitan terakhir kita dengan menutup single crochet di baris yang keempat ini dengan cara kita gunakan jarum tapestry ya. Jadi ini kita masukkan ke jarum tapestry. Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman. Ya. Ke sini. Kemudian kita masukin lagi ke baris yang pertama tadi.
ya, ke lubang yang pertama tadi, ke sini. Ya. Kemudian kita masukkan ke belakang. Nah, jadi ini udah selesai, tinggal kita rapihkan ya. Kemudian sisa benangnya kita bisa sembunyikan mengikuti jalur sini. Kita sembunyikan. Kemudian sisanya kita gunting ya. Lalu kita rapikan dengan cara membakar. Jadi nanti bagian ini menjadi bagian belakang dari pouch kita ya. Dan ini tinggal dirapi-rapikan seperti ini. Kemudian ini bagian depannya. Nanti kita akan tambahkan furing dan juga zipper ya. Dan nanti kita akan tambahkan di sini gantungan untuk pegangannya. Dan untuk membuat gantungan pegangannya, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi bagaimana cara membuatnya. Itu sangat sederhana dan itu untuk new beginner banget ya. Oke, terima kasih. Demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya. Nanti kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah jadi pouchnya ya. Jadi sudah saya pasangkan zipper dan juga puringnya ya. Jadi puring ini dibuat bisa dengan jahitan tangan biasa, bisa juga dengan mesin ya. Ini saya gabungan antara mesin dan jahitan tangan, sehingga lumayan lebih rapi lah ya untuk karya kita yang perdana ini. Oke teman-teman, dan satu lagi ini tinggal kita tambahkan saja ya, karena untuk tutorialnya sudah saya pisahkan, jadi teman-teman bisa melihat di video yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan tutorial ini. Terima kasih.